Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarh Qatur Nada karya Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah. Kita di pembahasan an-nawasikh, pembahasan hukum atau hal-hal yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Kita sudah masuk di kana dan saudari-saudarinya. Sisa pembahasan-pembahasan penutup terkait dengan kana dan saudari-saudarinya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, lanjut dari pembahasan kana dan saudari-saudarinya, aslun wa qad yatawassatul khobar. Situ kan? Dan terkadang yatawassatul khobar. Khobar itu berada di wasat, berada di tengah. Yang susunan biasa sebelum yang kita pelajari, kana, isimnya, khobarnya. Itu susunan biasa. Kemudian kata beliau, wa qad yatawassat al-khobar. Kadang khobar itu berada di wasat. Kadang khobar itu berada di tengah. Ya, khobar itu kadang berada di tengah. Nah contoh, falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Lihat. Laisa temannya kana. Sawa'an khobarnya mansub. Alimun isimnya laisa. Marfu. Khobarnya berada di tengah. Khobarnya berada di tengah. Berada di wasat. Iya. Syarah. Yajuzu fi hadzal babi ayatawassatul khabar bainal ismi wal fi'il. Boleh pada bab ini. Boleh pada bab ini. Ayatawassatul khabar. Khabar berada di tengah. Bainal ismi wal fi'il, antara isim dan fi'il. Kama yajuzu fi babil fa'il. Sebagaimana boleh pada bab fa'il. Antum sudah pernah lewatkan? Atau belum? Sudah lewat, tapi di mana? Di mutamimah. Kalau di qatur nada belum. Karena qatur nada kita belum dapat pembahasan fa'il. Karena belum akhirkan. Dipahami ini? Dahulukan mubtada khobar. Jadi kita sudah pernah lewat di mutamimah. Bahwasanya maf'il ayyataqaddamal maf'ul alal fa'il. Telah lewat di bab fa'il bahwa maf'ulun bi mendahului fa'il. Kan sudah kita sebutkan kemarin bahwa ya isimnya kana itu marfu mirip dengan fa'il. Khobarnya kana itu mansub mirip dengan maf'ulun bi. Ya kalau maf'ulun bi boleh di tengah, maka tentunya isi khobar kana boleh di tengah. Juga sebelumnya nanti akan ada pembahasannya. Maf'ulun bi kan boleh di awal. Berarti nanti pasti ini khobarnya kana juga boleh di awal. Paham pembahasannya ini? Karena mirip. Karena mirip. Jadi kata beliau, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, contohnya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Lihat, ini asalnya itu adalah wa kana nasrul mu'minin haqqun alaina. Paham ini? Jadi haqqun itu apanya kana? Khobarnya kana. Nasrul mu'minin, nasru isimnya kana yang diakhirkan. Tadi khobar muqaddam. Khobar yang dikedepankan, kemudian isim yang diakhirkan. Jadi itu harus diperhatikan nanti dalam baca kitab. Jadi tidak harus itu susunannya kana baru isimnya baru khobar. Itu susunan biasa. Paham ini? Yang harus antum pahami sekarang adalah boleh dibalik antara isimnya kana dengan khobarnya. Jadi jangan anggap bahwa isim kana itu selalu setelah kana. Anda paham ini? Itu harus diangkat itu. Itu kan ilmu pemula. Kalau kita baru pemula, betul.
karena masuk pada isim dan khobar. Artinya setelah kana adalah isimnya, setelah itu baru khobar. Enggak, sekarang kita sudah tinggi. Susunannya itu bisa terbalik. Paham ini? Jadi sekarang bisa kana, baru khobarnya, baru isim. Bisa. Bisa. Seperti ini Quran. Artinya ini bahasa fasih. Ini bahasa fasih. Contoh kedua, akana linnasi ajaban. An auhayna. Lihat. Akana linnasi ajaban. Ajaban itu mansub. Khobarnya kana. Yang dikedepankan. Mana isimnya? An auhayna. An bersama fi'il itu bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Bisa ditakwil ke masdar. Ya, kalau ditakwil ke masdar berarti dia isimnya siapa? Isimnya kana. Wa qara'a Hamzah wa Hafs. Dan dibaca oleh Hamzah dan Hafs dari ahli qiraah yang 7. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Lihat, laisal birra. Dibaca al-birra binas bil bir. Dengan dibaca nasab al-birnya. Kalau dibaca nasab berarti sebagai apa? Sebagai apa? Khobar. Isimnya mana? Antuwallu wujuhakum. An bersama fiilnya. Ditakwil ke mana? Ke masdar. Tapi di ahli qiraah lain dia baca rofa. Laisal birru. Tapi kalau dia baca al birru apa berarti? Sudah itu isimnya. Itu adalah apa? Isimnya. Jadi sekarang Hamzah dan Hafs membaca al birro, membaca fathah. Berarti itu khobar muqaddam. Berarti itu i'rabnya adalah khobar apa? Muqaddam. Wa qala syair, dan berkata penyair, sali in jahiltin nasa anna wa anhumu falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Ini bagus syairnya ini. Ya. Sali, tanyalah in jahiltin nas anna wa anhumu. Kalau kamu tidak mengetahui orang-orang tentang kami dan tentang mereka, bertanya kalau tidak tahu. Itu maksudnya, ini pesan yang ingin disampaikan. Tanya kalau tidak tahu. Kenapa bisa? Harus tanya kalau kita tidak tahu. Falaisa sawaan, maka tidak sama. Tidak sama. Falaisa, tidak, sawaan sama. Tidak sama. Alimun wa jahulu, orang yang berilmu dengan orang bodoh. Paham ya? Ini pesan. Sesuai dengan Quran. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya yang tahu kalau kalian tidak tahu. Juga Nabi SAW bersabda, su'alul ay, ya, syifa'ul ay, as-su'al. Obat daripada tidak tahu, bertanya. Kata Nabi, obat daripada tidak tahu, bertanya. Makanya penyair ini syair bagus sekali maknanya. Bertanya kalau kamu tidak tahu. Karena kenapa? Falaisa sawaan, karena tidak sama. Alimun wa jahulu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Jahul, jahil. Jahul adalah jahil. Dipahami ini? Ini bait syair yang biasa disebutkan juga dalam ilmu. Dalam keutamaan ilmu. Iya. Terus yang menjadi poin kita adalah bukan di maknanya, tapi khobarnya di tengah. Falaisa sawaan alimun wa jahulu. Paham kan? Khobarnya berada di tengah. Wa qala al-akhar, berkata penyair yang lain, la tibalil aishi madamat munaghasatan ladzatuhu biddikaril mauti wal harami. Masya Allah, ini juga syair yang luar biasa. Ini syair yang luar biasa maknanya. Tapi kita lihat dulu syahidnya. La tibalil aishi madamat munaghasatan. Itu khobarnya damat. Di tengah. Isimnya mana? Ladzatuhu. Paham ini?
Jadi ladzatuhu itu apanya? Isimnya diakhirkan. Isimnya yang diakhirkan. Jelas ini kan? Jelas ya? Jadi khobar itu bisa di tengah sekali lagi. Bisa di tengah. Adapun makna syairnya, Masya Allah. La tibalil aishi madamat munagosotan ladzatuhu. Dia bilang, ya. La tibalil aish. Tidak ada kebahagiaan dalam hidup. Tidak ada kebaikan dalam hidup. Madamat munagosotan ladzatuhu. Selama, kan madamat selama. Dah? Mamas dari dorfiyah yang sudah lewat kemarin di pembahasan sebelumnya. Munagosotan selama masih cacat. Ladzatuhu masih cacat kenikmatannya. Bidikaril mauti dengan mengingat kematian wal haram dan masa pikun. Anggaplah kita akan hidup lama, maka akan datang masa pikun. Berarti hidup ini tidak selalu nikmat. Nah, demikian pula anggaplah kita tidak sampai ke pikun, kita akan meninggal. Berarti hidup ini tidak selalu nikmat. Tidak selalu nikmat. Ini juga syair ya yang bagus. Kemudian, jadi kata beliau, boleh dia berada di tengah, itu intinya khobarnya. Wa ani bini durustuwai annahu mana'a taqdim khobar laisa. Dan dinukil dari Ibnu Durustuwai. Dinukil dari Ibnu Durustuwai. Itu al-Imam Abdullah ibnu Ja'far ibnu Durustuwai. Iya. Ahli nahwu. Abu Muhammad termasuk ulama bahasa yang berasal dari Persia. Annahu mana'a taqdim khobar laisa. Dia tidak membolehkan dikedepankan khobarnya laisa. Jadi dia tidak membolehkan itu khobar laisa di depan. Paham ini? Dia tidak bolehkan. Khobar laisa itu berada di mana? Di depan, di tengah. Depan maksudnya di tengahnya, tidak boleh. Wa mana Ibnu Mu'ti fi alfiyati. Dan dilarang juga oleh Ibnu Mu'ti, dilarang juga oleh Ibnu Mu'ti dalam alfiyahnya, yaitu Yahya Ibnu Mu'ti, Abul Hasan, Zainuddin, ya, Az-Zawawi, Al-Maghribi, ulama nahwu dari Maroko. Dari Maroko. Disebut fi alfiyati. Dalam alfiyahnya. Dalam alfiyahnya. Yaitu dia punya kitab nahwu. Ya. Alfiyah juga. Ya. Ad-Durratu al-alfiyah fin nahwi. Dia karang 1000 bait juga. Dalam nahwu. Tapi tidak terkenal seperti terkenalnya alfiyah Ibnu Malik. Karena Ibnu Malik sendiri. Dia karang alfiyah. Dia katakan ini lebih bagus daripada alfiyah Ibnu Mu'ti. Lebih bagus daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Dipahamkan? Bukan karena menjelekan, bukan karena hasad. Tapi biasa ulama berkata begitu supaya dilihat alfiyahnya. Dilihat alfiyahnya. Cuman alfiyah Ibnu Malik dia lebih terkenal. Padahal Ibnu Malik dia tidak punya murid, sedikit saja. Sedikit dia punya murid. Ya. Itu Ibnu Malik. Muridnya yang paling terkenal hanya anaknya. Anaknya sendiri. Menjadi ulama bahasa juga. Badruddin. Tapi alfiyah Ibnu Malik lah yang diterima di setelahnya. Yang disyarah, dita'liq. Alfiyah Ibnu Malik. Sampai saat ini. Kalau alfiyah Ibnu Mu'ti, ya tidak ada namanya sekarang. Dari sisi iya pelajaran ilmu nahwu. Jadi intinya Ibnu Mu'ti juga ya, tidak membolehkannya juga. Takdima khobaru dama. Dikedepankan khobar dama dari apa? Isimnya. Jadi Ibnu Durustuwai tidak boleh khobarnya laisa mendahului isimnya. Tapi kalau Ibnu Mu'ti
juga dia tidak membolehkan siapa? Khobarnya siapa? Dama mendahului siapa? Isimnya. Tapi kata Ibnu Hisham, wahuma dan keduanya, yaitu Ibnu Mu'ti dan Ibnu Dursuwai, mahjujan, dihujai, bima dakarna minas syawahidi, dengan apa yang kami sebutkan berupa bait syair tadi. Nah, wa ghairiha dan selainnya. Antum lihat bait syair tadi. Masa kita bilang tidak boleh baru orang Arab ucapkan? Lihat bait syair tadi. Belum sebutkan, makanya belum sebutkan bait syair itu dua. Laisa sama siapa? Laisa sama siapa? Dama, karena ada mengingkarinya dua itu. Lihat Laisa. Dia bilang, falaisa sawaan alimun wa jahulu. Gimana ini? Orang Arab ucapkan, maka boleh. Paham kan? Ini kan dari sisi apa? Amalan, praktek. Kalau teori, bisa kita bilang ini boleh, ini tidak boleh. Itu teori. Tapi teori itu benar atau tidak? Maka dilihat dari apa? Orang Arab ada nggak ucapkan atau tidak. Sekarang orang Arab ada ucapkan khobarnya Laisa di mana? Di tengahnya. Paham kan? Berarti ada. Masa kita bilang tidak boleh baru orang Arab ada. Paham kan? Demikian pula itu dama. Tadi syair kedua. Lati balil aishi madamat munagosotan. Ladzatuhu biddikaril mauti wal harami. Paham kan? Itu kan munagosotan. Iya kan? Khobarnya siapa? Dama di tengah. Paham kan? Di tengah. Maka ini hujah bagi yang mengatakan boleh terhadap yang mengatakan tidak boleh. Seperti Ibnu Mu'ti dan Ibnu Durus Tuwai. Dipahami ini? Nah, ini tentunya yang benarnya semuanya bisa kalau khobarnya di tengah. Semuanya bisa kalau khobarnya di mana? Di tengahnya. Jelas ya? Di tengahnya. Selesai. Berikutnya lagi. Aslun. Wa qad yataqaddamul khobar. Masya Allah. Dan kadang khobar itu bisa berada di depan. Ini yang paling aneh kan. Khobar itu bisa di depan. Jadi khobar kana itu bisa di depannya kana. Berarti susunannya sekarang adalah khobar kana, baru apa? Isimnya. Ini susunan sudah paling luar biasa. Kacaunya ini. Paham kan? Karena biasanya kan kana, isimnya khobar. Sekarang enggak. Khobar, kana, isim. Dipahami ini kan? Ini khobarnya di depan. Kemudian kata beliau, illa khobaro dama walaisa. Kecuali khobarnya dama dan khobarnya siapa? Laisa. Kecuali khobarnya dama dan khobarnya laisa. Iya. Ini dikecualikan. Ini baru bisa ya. Kalau tadi di tengah kan boleh. Kalau di awal boleh enggak? Kata beliau, dama sama laisa tidak boleh khobarnya di awal. Dama sama laisa tidak boleh khobarnya di mana? Di awal, enggak boleh. Jelas ini? Ini Masya Allah. Kata beliau syarah, di matan sudah jelas ya. Syarah tinggal pencontohan. Syarah, lil khobari salah satu ahwal. Ini langsung kesimpulan, karena ini paling terakhir dari susunan. Untuk khobar, ada 3 keadaan. Untuk khobar ada 3 keadaan. Ahduha, salah satunya. At-ta'akhiru anil fi'li wasmih. Pertama dia diakhirkan dari fi'ilnya, yaitu kana dan saudari-saudarinya, dan isimnya. Berarti susunan biasa. Kana, isim, khobar. Itu namanya diakhirkan. Wahal aslu, itu poin penting. Ini asal. Jadi yang kita pelajari di dasar itu asal. Kalau ilmu dasar sekali nahwu, itu pasti kita contohkan asal. Karena baru siapa? Isimnya baru khobar. Itu namanya pemula. Karena pemula tentunya belum butuh namanya yang dikedepankan, yang diakhiri, yang diawalkan. Enggak. Itu akan membuat dia pusing. Dan dia akan meyakini bahwa bahasa Arab ini susah. Karena ini susunannya ini susah ditebak. Paham kan? Jelas ini? Ini enggak. Ini asal yang ini.
Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wa kana rabbuka qadira. Lihat wa kana rabbuka qadira. Rabbuka adalah ya isimnya kana, qadira adalah khobarnya kana. As-tsani keadaan yang kedua at-tawassut bainal fi'li wasmihi. Di tengah antara isim dan fiilnya. Jadi ada isimnya dan fiilnya, khobarnya ada di tengah. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin tadi ayat. Wa qad taqaddama syarhu dzalik. Telah lewat penjelasan hal ini. Telah lewat penjelasan hal itu. Wasalis ini yang sekarang. Yang ketiga. Yang ketiga. At-taqaddum 'alal fi'li wasmih. Dia mendahului fi'il dan isimnya. Dia mendahului fi'il dan isimnya. Iya, mendahului fi'il dan isimnya. Kaqaulika seperti ucapan kamu, aliman kana Zaidun. Lihat itu. Apa i'rabnya aliman? Khobar kana muqaddam. Kana merupakan isim menasab khobar. Zaidun apanya? Zaidun apanya? Isimnya. Wad dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala. Dalil atas tersebut adalah firman Allah Ta'ala. Aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Tapi antum contoh ini tidak ada khobarnya kana yang di depan. Cuman harus antum perhatikan nanti pernyataannya. Kan kalau kita bilang aha ulai adalah mubtada. Iyyakum maf'ulun bi dari ya'budun, maf'ulun bi muqaddam. Paham ini? Kemudian kanu apanya? Kana toh? Wawunya apa? Isimnya. Ya'budun jumlah fi'liyah sebagai khobarnya. Mana khobar di depan? Paham maksudnya? Pendalilannya ini. Pendalilannya Ibn Hisham yang harus antum perhatikan. Jadi iyyakum ini maf'ul bih. Maf'ul bihnya siapa? Maf'ul bihnya ini. Ya'budun. Jadi asalnya ini iyyakum kanu ya'budun, asalnya kanu ya'budunakum. Paham? Kanu ya'budunakum. Dipisah di awal. Nah? Dipisah di awal. Paham ini? Memberikan makna taksis. Memberikan makna taksis. Pengkhususan. Apakah mereka hanya menyembah kalian? Begitu. Hanya menyembah kalian. Celaan terhadap orang yang menyembah selain Allah. Tapi perhatikan dulu ini. Jadi ini kana. Ini isim kana. Isim kana. Ini adalah khobar. Khobarnya kana. Dari mana berdalil dengan ayat ini akan bolehnya khobar di depan? Amin. Iya. Ini kan pernyataan mereka nanti. Iyyakum ini namanya ma'mul. Ya. Ma'mul al-khobar. Ini iyyakum itu ma'mul khobar. Tahu ma'mul? Yang diamili oleh khobar. Artinya ini iyyakum maf'ulun binya khobar. Paham? Kata mereka, maf'ulun binya saja khobar yang letaknya di akhir sekali begini. Dah, maf'ulun binya saja khobar yang letaknya jauh setelahnya. Boleh diawalkan. Apalagi khobar. Yang dia lebih depan lagi daripada ma'mulnya khobar. Paham ini?
Jadi ma'mulnya saja khobar bisa diawalkan, apalagi khobar. Dipahami ini pendalilannya, Sapri? Jadi ini pendalilannya di ayat, tidak ada khobar di depan. Cuman ketika ma'mulnya khobar, maf'ulun bihi-nya khobar. Kan ini ya'budun khobar, Sapri. Maf'ulun bihi khobar boleh di depan. Apalagi khobar, otomatis boleh. Ma'mulnya saja boleh mendahului kana. Paham, Sapri? Belum. Yakin? Lihat kata beliau. Fa'iyakum ma'mul maf'ul ya'budun. Maka iyakum maf'ulnya, maf'ulun bihi-nya ya'budun. Wa qad taqaddama ala kana. Dia telah mendahului kana. Dia telah mendahului siapa? Kana. Wa taqaddumul ma'mul. Nah ini. Dikedepankannya yang diamili oleh ya'budun, yu'dhinu, itu memberikan izin bijawazi taqaddumil amil, akan bolehnya didahulukan itu amilnya. Mana amilnya? Ya'budun, sekarang iyakum saja boleh di depan. Berarti memberikan izin ini juga boleh di depan. Jadi boleh begini, ya'budun. Kan boleh begitu. Bisa begini. Aha ulai kanu. Aha ulai ya'buduna iyakum kanu pada selain Quran. Paham ini? Kan ma'mulnya saja ini tadi bisa di depan sini. Apalagi yang ini. Yang paling belakang saja bisa. Apalagi yang setelahnya karena. Paham kan? Itu dalil Quran. Itu dalil Quran. Terus beliau bilang, wayamtani'u dzalika fi khabari laisa wadama. Dan tidak boleh hal itu pada khabarnya laisa dan dama. Dah? Kenapa? Akan diuraikan setelahnya. Tidak boleh pada khabarnya laisa dan dama. Kenapa tidak boleh? Beliau berkata, fa'ammamtina'uhu fi khabari dama fabil ittifaq. Adapun tidak bolehnya pada khobarnya dama, maka berdasarkan kesepakatan. Tidak bolehnya pada khobarnya dama, maka itu berdasarkan kesepakatan. Iya, berdasarkan kesepakatan. Tidak ada perselisihan bahwa khobarnya dama tidak boleh berada di awal. Paham ya? Tidak ada perselisihan. Kenapa? Li'annaka idza qulta. Karena kalau kamu katakan la ashabuka madama Zaidun sadiqoka. La ashabuka madama Zaidun sadiqoka. Saya tidak akan menemanimu selama Zaid adalah temanmu. Itu susunan biasa ya, itu susunan awal itu. Terus, summa qaddamtal khobar alat madama. Kemudian antum kedepankan khobar atas madama. Kemudian antum kedepankan khobar atas madama. Jadi kalimat tadi, la ashabuka madama Zaidun sodiqoka. Itu masih biasa itu ya. Itu masih susunan normal. Ini nanti yang belum mau kasih dalil, berdalil akan tidak bolehnya. Belum bilang, summa qaddamtal khobar ala madama. Kemudian antum kedepankan khobar terhadap madama. Lazima min dalika. Hal itu mengharuskan takdimu ma'muli sila alal mausul. Allah, ini pendalilan Masya Allah. Mengharuskan dikedepankannya ma'mul sila, dikedepankan ma'mul sila yang diamili oleh sila alal mausul, atas mausul. Ini masalah. Ini pendalilannya
Ini Ibnu Hisham harus antum pahami. Karena pendalilannya ya masalah susunan. Jadi kalau antum bilang la, enggak usah kita contohkan yang ini berarti. Mulai dari madama terus Zaidun apa? Sodi koka. Sodi koka. Jadi kalau antum ubah susunannya begini. Enggak, kita jelaskan dulu. Ini kan masdariyah mausul. Dia itu dinamakan mausul harfi. Kenapa dibilang mausul? Dia sama dengan isim mausul. Karena namanya isim mausul butuh pada apa? Sila dan aid. Sekarang pertanyaan saya, antum sudah pelajari sila dan aid. Sila itu di mana? Jumlah yang menjadi silatul mausul sebelum isim mausul atau setelah? Setelah. Boleh nggak dikedepankan daripada isim mausul? Nggak boleh, nggak ada silatul mausul. Berada di mana? Di depan. Maksudnya antum datangkan alladhi. Enggak, antum datangkan apa? Kalimat apa? Alladhi. Ya, baru setelahnya silakan begitu sama aid. Nggak mungkin ini sila sama aid antum apa? Kedepankan. Nggak boleh sama sekali. Ini sama dengan isim mausul. Bahkan dia dinamakan mausul harfi. Dia mausul tapi berupa huruf. Karena kan masdariyah huruf. Kenapa dinamakan mausul harfi? Karena butuh pada sila. Sekarang ada ma. Mana silanya? Mana silanya? Dama. Dipahami ini? Dama. Jelas kan? Jelas kan? Kemudian, kalau antum kedepankan ini, sodikoka, menjadi di sini. Sodikoka. Ya. Sodikoka, madama Zaidun. Oh, antum kedepankan ma'mulnya sila. Kan ini sila. Ini ma'mulnya tuh yang diambil oleh sila. Berarti antum kedepankan ma'mulnya sila terhadap apa sih? Sila. Nggak boleh. Silatul mausul saja nggak boleh di depan. Apalagi ma'mulnya. Lawannya ini. Lawannya ini. Iya kan? Ma'mulnya saja boleh di depan. Otomatis amilnya boleh di depan. Ini tidak boleh di depan. Paham? Paham Ayub? Ngantuk sedikit. Bisanya ngantuk itu. Ngantuk Ayub. Tapi tertutup matanya sedikit. Nah, hati-hati Ayub. Keluar ruhmu itu. Kalau ngantuk. Nah, sekarang. Sodikoka ini apa? Ma'mulnya apa? Sila. Jadi ini sodikoka, ma'mulnya sila. Sekarang, ma'mulnya sila enggak boleh berada di sini. Paham? Enggak boleh berada di sini. Karena silanya sendiri tidak boleh berada di situ. Kan gini tadi, ini boleh berada di depan. Otomatis ini juga boleh. Ini berdalil kebalikannya. Ini tidak boleh mendahului ini ma. Apakah akan boleh yang ini? Artinya yang dekat saja tidak boleh. Apalagi yang jauh. Ini berdalil kebalikan. Yang jauh saja boleh. Apalagi yang dekat. Paham pendalilannya? Kalau ini yang dekat saja tidak boleh di depannya mah. Apalagi yang jauh. Paham pendalilannya ini? Paham pendalilannya? Tidak bisa itu. Makanya sepakat para ulama bahwa khobarnya dama tidak akan berada di depannya madama. Paham ini? Karena akan mengharuskan ma'mulnya sila mendahului sila. Dan itu pelanggaran. Dan itu apa? Pelanggaran. Jelas ini Umair? Kumpul? Jelas saudara? Coba kita baca pernyataan Ibnu Hisham. Kata beliau ya, summa qaddamtal khobar ala madama. Kemudian antum kedepankan khobar terhadap madama. Lazima min dalika, itu pernyataan penting. Mengharuskan hal tersebut. Takdimu ma'mulis silah alal mausul. Mengharuskan hal tersebut
dikedepankan ma'mul silah terhadap mausulnya. Nah, mana mausulnya? Mana mausulnya? Li'anna ma hadhihi mausul harfi. Karena ma ini adalah mausul harfi. Kan ada isi mausul, ada huruf mausul. Isi mausul kita belajar di isi ma'rifah. Isi ma'rifah. Paham? Itu isi mausul. Kalau ini apa? Huruf mausul. Ma masdariyah itu huruf mausul. Karena sama-sama butuh silah seperti isi mausul. Dia mausul harfi namanya. Yuqaddaru bil masdar kama qaddamnahu. Ditakdirkan dengan masdar sebagaimana yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Itu yang pertama ya, kalau antum kedepankan sodikoka di atas madama. Wa in qaddamtahu ala dama. Sekarang bagaimana kalau begini? Kan ini enggak boleh begini tau, enggak boleh antum kedepankan terhadapnya madama. Bagaimana kalau antum kedepankan saja terhadap dama? Paham maksudnya? Artinya gini, sodikoka ini antum tidak di sini. Nah, tapi di mana? Di sini. Di antara ma dan dama. Nah, ma sodikoka. Begini susunannya. Ma sodikoka dama zaidun. Boleh nggak begitu? Paham maksudnya? Paham ini? Nah, boleh nggak seperti itu? Kalau antum bertanya boleh. Boleh nggak itu isim mausul dipisahkan dari silanya? Kan kalau ada isim mausul pasti ada apa? Silatul mausul dan pasti ada ait. Kan tidak boleh dipisahkan. Otomatis ini tidak boleh. Dipahami? Lihat alasannya Ibnu Hisham. Kata beliau. Ini pembahasan sudah rinci sekali ini saudara. Tidak ada di mutamimah. Ya, tidak ada di mutamimah. Kata beliau. Iya. Wa in qaddamtahu ala dama. Kalau antum kedepankan terhadap dama. Dah, antum kedepankan terhadap dama saja. Jangan madama. Jadi ada madama. Kan begitu. Pertama tadi antum kedepankan terhadap madama. Kalau ini antum kedepankan terhadap apa? Dama saja. Duna ma, bukan ma. Maka ini ada lazimal fasl bainal mausul harfi wasilatihi. Ini masalah lagi. Mengharuskan ada pemisah antara mausul harfi dengan silanya. Ini juga tidak boleh. Wadzalika la yajuz. Tidak boleh saudara antum pisahkan antara isim mausul sama sila. Demikian pula huruf mausul dengan sila. Tidak boleh. Namanya isim mausul itu pasti ada silatul mausul setelahnya. Paham kan? Ini pendalilan rinci. Masya Allah. Ya. La takul. Tidak boleh kamu katakan. Ajibtu mimma zaidan tashabu. Boleh begitu? Yaitu zaidan antum letakkan di tengah. Kemudian ma isim mausul. Kemudian tashabu adalah silatul mausul. Tidak boleh. Belum bilang la takul. Jangan kamu bilang begitu. Ya, jangan kamu bilang begitu. Yang boleh, apalagi ini mausul harfi. Mausul ismi masih mending sedikit. Masih dibolehkan. Karena dia isim. Kan dia siapa? Isim. Huruf tidak boleh sama sekali. Sepakat. Kata beliau, wadhalika la yajuz la taqul ajibtu mimma zaidan tashabu. Tidak boleh. Wa innama yajuzu dzalika fil mausul ismi. Yang boleh berada di tengah itu adalah paling mending sedikit. Adalah pada mausul apa? Ismi. Itu pun jarang sekali. Dan mereka katakan bahkan kalau ada yang letak antara isim mausul dengan silanya. Mereka katakan zaidah. Bahkan seperti itu. Hanya untuk menguatkan saja kalimat. Walaupun mereka katakan boleh. Kalau dia katakan boleh, maka itu zaidah. Kalau ada kana misalnya, di tengahnya isim mausul dan sila. Dia bilang adalah zaidah. Misalnya dia bilang, ja'alladhi kana. Paham ini? Indahu misalnya. Karena di situ dianggap apa? Zaidah. Karena berada di antara isim mausul dan sila. Paham maksudnya ini? Ini bahkan sampai seperti itu ucapan mereka. Walaupun dia isim. Tapi belum bilang kan, itu boleh pada isim.
Tapi goiril alif dan lam. Selain isim mausul yang al. Kan ada isim mausul al kan? Masa al antum mau pisahkan dengan isim fa'il atau isim maf'ulnya? Yang silanya? Tidak boleh. Takul ja'anil ladhi zaidan doroba. Bisa. Asalnya ja'anil ladhi doroba zaidan. Karena zaidan maf'ulun bih dari doroba. Walai juz pinah. Tidak boleh untuk katakan ja'at doribu zaidan. Antuqaddima zaid ala dorib. Nah, jadinya apa kalau antum kedepankan? Ja'a al zaidan dorib. Paham maksudnya? Tidak boleh kalau al. Kalau al tidak boleh sama sekali, apalagi tidak boleh sama sekali kalau al. Paham ya? Kalau mausulnya apa? Berupa apa? Al. Paham Sapri yang ini Sapri? Kan termasuk isim mausul apa Sapri? Al. Kan boleh antum bilang begini Sapri itu? Ya. Boleh antum bilang begini. Ja'ani alladhi Zaidan doroba. Nah, doroba Sapri, doroba ini failnya huwa. Kembali ke alladhi. Paham kan? Zaidan apanya? Maf'ulun bi. Asalnya ini ja'alladhi doroba Zaidan. Ja'alladhi doroba Zaidan. Datang yang memukul Zaid. Boleh Sapri kan? Boleh. Sekarang diubah mausulnya berupa al. Alif lam. Ingat mausulnya berupa alif lam pasti masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul. Kita katakan ja'ani ad-doribu Zaidan. Nah, ja'ani ad-doribu Zaidan. Tidak boleh ini saudara antum letakkan di sini di tengah. Antum bilang ja'ani, antum pisahkan sini. Tambahkan sini Zaidan. Ja'ani al Zaidan doribun. Boleh Sapri? Tidak boleh itu al. Tidak boleh dipisahkan dari isim fa'il atau isim apa? Maf'ul. Kalau al mausul. Paham Sapri? Yakin? Tidak boleh. Itu yang paling terakhir. Makanya tersimpulkan dari sini berarti karena ma ini adalah mausul harfi, tidak boleh. Kalau mausul ismi masih bisa mending sedikit. Tapi al, tidak bisa. Demikian boleh ini ma. Tidak bisa juga. Makanya sepakat bahwa khobarnya madama tidak boleh mendahului. Tidak boleh mendahului siapa? Madama. Dijelaskan di sini? Jelas ini? Selesai pembahasannya madama. Ya, setelah itu kita akan masuk bagaimana nanti tidak bolehnya khobarnya laisa mendahului laisa. Insya Allah kita ambil di pertemuan besok. Kita cukupkan dulu. Subhanallah.